Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada hari yang ke-16 dan pada pertemuan yang lalu kita membaca sejarah agar kita tetap kokoh dalam kebaikan dan mengambil pelajaran bahwa orang-orang yang menentang kebaikan, mengolok-olok orang yang menyampaikan kebaikan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambillah pelajaran itu semuanya. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-33 dan seterusnya menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang bumi. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menjadikan bumi yang mati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hujan. Kemudian tumbuhlah tumbuhan, biji-bijian yang bisa kita makan. Kemudian ada taman-taman, kebun-kebun yang indah, yang kemudian ada kebun korma, ada kebun anggur, dan kita bisa memakannya, kita bisa menikmatinya, hewan-hewan di sekitar kita pun menikmatinya. Cobalah ambil pelajaran itu semuanya. Bukankah tanda-tanda kekuasaan Allah luar biasa? Bumi yang demikian luas di hadapan kita dengan aneka ragam tanamannya, ya. Dan proses bagaimana tanaman itu tumbuh dari mulai biji, ya kemudian nggak kelihatan tanah itu kelihatannya kering gitu ya, dikasih air terus tumbuh terus besar. Ini semuanya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nggak ngambil pelajaran sehingga kita tunduk dan patuh kepada apa yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah, wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang penuh dengan bijaksana. Dan kita nggak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditegaskan oleh Allah, innaka laminal mursalin. Dan kita nggak menempuh jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ala siratin mustaqim. Dan kita nggak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala Al-Aziz, dan kita nggak mengharap ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahim. Karena itulah maka berjalanlah di muka bumi ini dan lihatlah bumi yang demikian indah. Bahkan ketika Allah menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya berupa bumi ini yang demikian luar biasa prosesnya, yang awalnya maitah, kemudian Allah hidupkan dengan proses-proses yang luar biasa secara ilmiah, bisa kita teliti, bisa kita analisa. Maka Allah menutupnya dengan ungkapan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Maha suci Allah yang menciptakan semuanya berpasang-pasangan, ya. Bahkan dalam diri kita pun diciptakan oleh Allah banyak yang berpasang-pasangan. Dan apa yang kita kerjakan pun, apa yang kita proses dalam kehidupan bumi ini pun berpasang-pasangan. Ambillah pelajaran. Mudah-mudahan dengan mengambil pelajaran dari bumi ini, kita semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi para penyebar kebaikan, para penyeru kebaikan, jangan putus asa. Bumi yang kelihatan kering pun setelah dikasih hujan lama-lama tumbuh. Apalagi manusia. Insya Allah sekeras-kerasnya manusia masih ada harapan untuk bisa sadar. Mungkin kalau kita lihat dalam sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebelum beliau masuk Islam terkenal keras, terkenal bandel. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak putus asa mengajak Umar bin Khattab. Bahkan ketika jalur daratnya nggak mampu, beliau pakai jalur langit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'izzal Islam fi ahadil umarain. Ya Allah, kokohkan Islam dengan salah satu dari dua umat. Akhirnya masuk Islamlah Umar bin Khattab melalui sebuah peristiwa yang unik, yaitu beliau mengetahui adiknya lagi dalam pengajian. Kemudian dia datang, setelah itu dia tersadar, terbuka hatinya, dan kemudian masuk Islam dan menjadi pembela Islam yang luar biasa. Maka ketika kita mempelajari tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di muka bumi ini, pertama kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, makin takut dan makin harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi para penyebar kebaikan, bagi para perintis kebaikan, jangan pernah putus asa mengajak orang lain. Bagi orang tua, jangan pernah putus asa mengajak anak-anaknya. Sebab kalau nggak dapat hidayah hari ini, mungkin besok. Kalau besoknya nggak, mungkin besoknya lagi. Besoknya lagi nggak, mungkin besoknya lagi. Bahkan boleh jadi sadarnya ketika ajal sudah mendekati dia,
dan akhirnya dia tersadar dan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa untungnya kita kalau kita menjadi penyebab orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada wa astaghfirullaha wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.